Oke, siang ini saya bersama dengan Christian Ronaldo Sitepu, pemain andalan big man bagi timnas Indonesia. Dok, gimana kabarnya, Dok? Baik, Mas. Puji Tuhan baik. Ya, Baik. jauh di sini agak sepi dari corona, jadi aman lah. Happy Sunday dulu buat Dodo. Thank you. Dok, sekarang kegiatan apa, Dok? Ya, jadi saya kerja di perbankan di BNI. Lalu saya punya usaha kecil bareng-bareng sama teman-teman. Itu laundry sepatu, Sudedi namanya. Lalu saya di basketnya sendiri, saya masih jadi pelatih, Mas. Saya punya bareng-bareng sama Bonansa, sama Amin Priantono, sama beberapa teman-teman yang lain. Kita bikin akademi, Rangers Basketball Academy, dari kelompok umur 5 sampai 14 tahun. Itu, Mas. Di mana itu akademinya? Di Tebet. Di Tebet ya? Deket sama kontrakan saya kan di Tebet gitu. Oke. Tadi bilang di BNI udah berapa lama dan tanggung jawab apa Dodo lakukan di BNI? Saya udah hampir 1 tahun. Ya udah 1 tahun lah. Itu saya di bisnis kartu, Mas, di kartu kredit. Jadi saya bikin promo di kartu kredit gitu. Oke. Dok, kita bicara sedikit mengenai Dodo sebagai pemain basket, kemudian transisi sekarang ya, life after being an athlete gitu, setelah selesai menjadi full time jadi atlet. Dari perspektif Dodo sendiri, transisinya sekarang bagaimana? Apakah masih terasa ada sedikit tantangan-tantangan apa yang terjadi untuk masa transisi ini? Ya, kalau saya rasakan pertama-tama itu susah ya. Maksudnya memang berbeda dari dunia yang berbeda kan. Dari kita dunia olahraga, atlet, saya udah hampir berapa tahun, saya itu dari 2006 gitu kan. Pro, terus tiba-tiba saya switch ke corporate life gitu kan. Ya, itu sangat berbeda tapi tantangannya sendiri sebenarnya menurut saya itu adalah yang paling saya rasakan itu adalah melepaskan semua yang ada di sini nih, yang udah melekat saya sebagai seorang atlet, seorang Dodo, pemain basket gitu. Nah, melepaskan itu dan merubah kebiasaan-kebiasaannya itu tantangan yang paling menantang ya buat saya gitu. Challenging lah, paling challenge itu ketika saya merubah ini. Tapi kembali lagi karena saya waktu awal main basket, ketika main basket dan tujuan hidup saya adalah saya harus menjadi lebih baik dan bisa belajar. Jadi ya saya laluin dan ya puji Tuhan masih survive lah sampai sekarang. Dia malah mau minta doanya gitu biar bisa aman gitu kan gitu. Dok, gitu, Mas. Orang kan tahu ya bahwa karir sebagai pemain olahraga, pemain basket atau olahraga lainnya itu pasti ada batas waktunya. Itu bukan satu karir untuk selamanya gitu, pasti ada batas waktunya. Dodo pada waktu menjadi pemain basket, kapan kira-kira sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi masa transisi ini? Kira-kira pada waktu usia berapa waktu itu? Pertama kali saya udah mulai menekuni main basket, ketika saya ngomong ke orang tua, ketika saya ditawari oleh pelatih saya waktu itu saya masih SMA ya, sudah saya Porda kelas 1 SMA, itu Om Herman Kintono, dibilang kayak mau jadi pemain basket atau enggak. Di situ juga lah saya mulai membayangkan kapan kehidupan saya sebagai main basket dan after basketball player, after itu, life after basketnya gitu kan. Karena saya diarahkan ketika itu kalau kamu mau serius, kamu panggil orang tua kamu gitu. Saya datang, bapak saya datang, dia duduk, ini loh yang akan terjadi, ini loh kira-kira garis besarnya akan seperti ini, tapi konsekuensinya akan seperti ini juga. Ya, akan ada nanti konsekuensinya, yaitu misalkan selama di basket kehidupannya seperti apa, sesudah basket dia harus mengejar lagi seperti ini gitu kan. Nah, di situ saya udah pikirin, Mas. Kebetulan saya datang juga dari keluarga yang bukan atlet ya. Jadi rasa kekhawatiran itu mungkin hampir sama dengan orang tua zaman sekarang yang lihat ada nggak sih masa depannya, ada bagaimana gitu kan. Nah, saya yang berusaha menjaga itu biar orang tua saya yakin dengan pilihan saya, Mas. Jadi memang dari awal Dodo mulai karir di basket profesional, itu Dodo sudah mempersiapkan diri ya bahwa ini suatu saat nanti saya pasti berhenti main basket profesional dan transisi menjadi harus menemukan karir setelah menjadi pemain basket begitu ya. Iya, cuman memang
menentukan saya mau menjadi apa ke depannya sesudah main basket itu sambil berjalan. Tapi saya selalu selama saya berkarir itu selalu saya ada yang guidance saya, next lu harus bakal jadi apa nih gitu kan. Ayo cari gitu. Jadi kayak saya kan mungkin teman-teman saya paling lama di Satria Muda, jadi mungkin lingkungan Satria Muda sendiri tahu gitu. Selama saya berkarir, saya nggak mau cuman di basket aja, tapi saya mau dengan pendidikan saya juga gitu kan. Saya juga sempat bilang saya mau berjalannya beriringan gitu. Ya saya pengen dan itu membuat saya jadi lebih teratur sebagai hidup saya ya gitu kan. Nggak karena basket ini saya tahu ini indah banget, nyaman banget. Dengan semua benefit yang diberikan, dengan kenyamanan yang diberikan gitu kan, selama bertanding, di luar bertanding, latihan, itu enak banget. Nah, saya membuat kondisi saya itu tidak selalu enak gitu, Mas. Karena ada satu hal yang mengiringi saya gitu. Nah, itu jadi kayak saya coba waktu itu sudah selesai kuliah, saya pengen coba magang gitu kan di tempat perusahaan bos, walaupun ya tempat bos kayak coba gitu. Terus saya pengen tahu, saya sering kali saya datang ke kantor gitu, saya pengen tahu ini apa sih yang lo kerjain, kenapa nggak sih cuman sebentar kayak ya brainstorming lah, buat saya brainstorming, buat mereka mungkin itu mengganggu kali ya gitu kan. Cuman ya gitu. Cuma saya kepo, saya pengen tahu kayak lu ngapain sih gitu, lu alur duitnya gimana sih, saya kepo-kepo aja gitu. Nah itu menurut saya itu salah satu persiapan saya untuk ke dunia after basket ini gitu. Tadi Dodo secara implisit cerita Dodo sudah mempersiapkan secara finansial, kemudian secara pendidikan ya, mungkin baik informal maupun formal dipersiapkan juga untuk karir setelah main basket ini. Selain dua sisi itu, apa lagi yang Dodo persiapkan nanti setelah pada waktu masih bermain itu? Apa lagi yang Dodo persiapkan untuk karir setelah main basket ini? Ya paling berbuat baik kayak sama orang lain. Saya percaya soalnya kalau karena gini, lingkungannya basket ini kan banyak, Mas. Salah satu keuntungan dari main basket ini kan linknya kan luar biasa kan. Gitu. Kalau kita hitung secara finansial sebenarnya nggak masuk hitung-hitungan lah dengan pengorbanan kita. Nggak kayak misalkan pemain bola gitu, pemain bulu tangkis, kita tahu berapa yang didapat. Cuman cukup. Saya bilang saya katakan cukup, dan saya merasa ini berkat yang luar biasa gitu. Jadi salah satunya keuntungan adalah link gitu kan. Nah, dari komunitas inilah itu paling yang saya coba. Networking istilahnya, Dok ya. Networking. Networking itulah yang coba saya bangun. Saya coba bangun, dan ya tapi tentunya dengan karena saya tahu tugas saya sebagai pemain basket itu ya kita latihan, kita bertanding gitu kan, menjaga kondisi. Ya di situ dengan bukan berarti networking main sana sini gitu. Jadi saya memang coba bangun itu dengan kualitas yang tepat lah gitu. Gitu, Mas. Ini sekarang kesibukan Dodo tadi dikatakan satu jadi pegawai bank, satu lagi coba wira swasta dengan teman-teman di akademi basket dan juga shoe cleaning. Ini ada dua jalur yang berbeda nih, menjadi profesional dan menjadi wira swasta. Dari dua jalur ini mana yang Dodo lebih comfortable sebenarnya? Ya wira swasta sebenarnya comfortable, Mas. Cuman memang saya merasakan banyak sekali hal yang saya pelajari selama saya di profesional jadi pegawai gitu. Misalkan sekarang saya masih pegawai kan gitu kan. Jadi kayak cara di corporate life itu banyak banget yang saya pelajarin, apalagi saya di bank gitu kan. Itu dengan rules-nya, dengan ya SOP ya kita ngomong gitu, ataupun dan ada targetnya, KPI-nya, itu bener-bener saya wah seru ya gitu. Gitu. Tapi memang kalau di wira swasta itu lebih kayak saya kan suka ngobrol, dari dulu kita kan memang kalau kita di dunia di olahraga gitu, misalnya kita bisa banyak ketemu orang gitu kan. Nah, itu memang nikmat. Tapi kalau dipilih sekarang, kalau dari kembali ke pertanyaannya, itu adalah lebih seru di wira swasta. Tapi ini saya tahu saya benar-benar banyak dapat pelajaran nih di sini nih gitu. Jadi ini penting juga gitu. Karir profesional Dodo sebagai pegawai bank. Nah, kita sekarang beralih ke wira swastanya nih. Tadi sebutin ada akademi, ada shoe daddy, tadi shoe cleaning, dan juga tadi satu lagi yang saya lihat di sosial medianya Dodo lebih sering belakangan ini mengenai makanan ya. Ada donat segala itu.
Oh, itu join sama keluarga, bantu kakak saya juga. Jadi saya chip in juga dari situ gitu kan. Kalau sekarang kan kita kan mikirnya profit, Mas, ya kan. Mana yang paling kita oportunis kayak. Semenjak saya di bank nih, saya harus lihat yang oportunis. Nah, saya lihat ya, satu, kita memang keluarga kami ini suka sekali makanan, Mas, kuliner. Jadi kayak ya, pas suami kakak saya, sebenarnya yang buka ini suami kakak saya, abang ipar saya, dia memang kreatif dan dia bisa bikin itu, dan kita kayak, wah, ini harus kita support nih, gitu kan. Ini kan mimpi kita nih punya makanan gitu kan. Ya udah, kita saling support gitu. Di Jogja sekarang. Ini termasuk salah satu teori bisnis ya, teori manajemen bisnis yang paling dasar adalah mengetahui kekuatan diri sendiri. Nah, itu kelihatannya Dodo udah mulai mengaplikasikan teori bisnis pertama. Kekuatan pertama adalah ternyata udah ada yang mampu untuk melakukan mencetak satu produk unggulan ini, tinggal sekarang bagaimana marketingnya begitu. Ya, itu. Do, sekarang gini, kita melihat wira swastanya Dodo ini sekarang semua orang kan terkena termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19, dan ini dampaknya dari COVID-19 ini menyerang ke semua lini, ke semua pihak merasakan dampaknya. Dari kerja wira swasta Dodo sendiri ada yang terasa nggak dampaknya bagi COVID-19 ini terhadap kayak Shu Dedi dan juga akademi ini? Semuanya terasa, Mas. Semuanya terasa. Itu benar-benar kita bahkan bisa dikatakan kita nggak siap sih menghadapi ini. Sangat nggak siap, gitu kan. Kebetulan juga semua usaha yang saya lakukan bersama teman-teman bersama itu belum semuanya berjalan mandiri. Maksudnya udah bisa berjalan baik gitu kan. Terus kita cara pembukuan juga ya masih tahap berjuang lah kan gitu kan. Nah, jadi benar-benar terasa, dan contohnya misalkan seperti Shu Dedi itu kan, dengan PSBB kita juga bukan salah satu, kita memang servis servis gitu, cuman kita harus tutup gitu kan. Nah, kita nggak bisa bukan yang salah satu perusahaan yang di dalam list itu gitu. Kita harus tutup, tapi di satu sisi juga kita harus berpikir ini karyawan gimana nih gitu. Jadi bukan lagi sekarang ini bukan lagi tentang profit, tapi bagaimana tentang kita bisa survive, terutama untuk teman-teman yang kerja gitu. Itu kalau di Shu Dedi. Jadi kita coba kemarin banding promo, kita udah coba gitu kan. Tapi memang ya perhitungan kacau lah gitu. Terus kalau di akademi sendiri ya khawatirannya sama, karena kita pendidikan ya kita tutup sampai sekarang, dan kita baru coba kemarin latihan via Zoom. Gitu, kita coba, kita akan lihat seberapa efektifkah itu, karena memang tahu yang saya latih ini kan anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil yang banyak juga bukan klub basket, bukan berarti mereka yang sudah jago, maksudnya udah bisa bermain basket, udah tahu arah prestasinya mau kemana, enggak. Ini kan masih orang yang bahkan bayangan tentang basketnya masih samar-samar gitu. Jadi kita tutup sementara dan kita coba latihan Zoom. Kita akan review lagi apakah ini efektif, dan orang tua apakah bagaimana gitu. Kalau di makanan sendiri kemarin kita sempat ngobrol sama kakak, sama abang ipar gitu. Ya omset menurun, tapi untungnya kalau makanan ini karena kita snack ya, dan kita masih bisa buka, ada online juga, itu masih bagus gitu. Dan kebetulan juga produk kami kan untuk secara marketing kemarin tuh memang kita kejar untungnya kita sempat mengejar sebelum COVID ini. Jadi brand awareness-nya si customer juga udah mulai kebentuk kan untuk produk ini gitu. Itu tadi sekilas Dodo udah mengatakan secara sekilas ya bagaimana mengatasi masalah karena COVID-19 ini. Tapi kalau Dodo lihat sendiri, review sendiri, kira-kira kalau Dodo setelah melihat kondisi ini, Dodo tertarik untuk terjun ke bisnis apa nggak dengan adanya COVID-19 ini? Mana yang menurut Dodo kelihatannya ini bakalan justru profitable di masa-masa pandemi ini? Kayaknya sih kalau saya ya ini sih pertanian saya. Karena ketika kita ngomongin kayak gini, krisis seperti ini kan pangan tentunya jadi harus yang paling dijagain kan gitu. Dan ya itu juga salah satu mimpi saya sih, karena kan keluarga saya ini selain
keluarga saya tuh biasanya kan petani, Mas. Papa saya kan petani gitu. Jadi kayak iya kan petani, peternak, kebun gitu-gitu kerja-kerja sekitar keluarga saya kan itu. Jadi kayak itu juga mimpi saya sih gitu. Saya punya pertanian yang ya begitulah. Kalau bisa nanti pensiunnya di situ. Nah, ini kayak gini Mas. Saya tipikal orang gini nih. Udah bayangin nanti ke depannya saya menjadi jadi apa nih? Pensiunnya di mana? Saya udah bayangin nih gitu. Di umur berapa pun saya udah bayangin sebenarnya. Gitu, Mas. Saya kebanyakan mimpi kadang-kadang. Tapi satu-satu dulu Do ya, sebelum pensiun nikah dulu Do ya. Oh iya. Oh kalau itu jelas. Itu prioritas utama sekarang Mas. Bahaya teman-teman yang muda-muda udah pada duluan udah punya anak, saya belum kan. Nah itu jadi prioritas utama saya. Dok, kita bicara lagi mengenai bisnis Dodo ini, wira swasta ini. Dok, kira-kira dari pengalaman Dodo ini mengelola wira swasta ini, pelajaran apa sih atau advice apa yang bisa di-sharing ya kepada teman-teman Dodo atau kepada generasi muda yang mau startup untuk ikutan wira swasta ini? Kira-kira advice apa Dodo yang bisa berikan kepada mereka? Gini, kalau saya ya terjun langsung gitu. Jadi bos bukan berarti lihat dari atas, tapi dari bawah kita terjun langsung gitu. Gitu kan, sekecil apapun usaha, ya lakuinlah dari kita harus tahu prosesnya dari paling kecil sampai nanti di atas. Jangan cuma mau lihat cuannya aja. Kadang-kadang gitu kan, wah ini menguntungkan nih gitu kan, tapi lo yang jualan deh gitu. Kita pokoknya ngumpulin duitnya. Kalau saya enggak sih, saya pengen tahu gitu. Cuma memang kalau bareng-bareng sama teman-teman kan kita udah bagi-bagi nih. Lu ngerjain apa, gue ngerjain apa. Nah, jadi tapi kita harus tahu juga apa sih yang dia kerjain seperti itu sih. Jadi kita palingnya tahu tentang produk kita harus tahu juga bagaimana mekanismenya, Mas. Apakah Dodo bakalan terjun bersama partnership dengan istrinya Dodo nanti melakukan satu usaha? Ya, kalau dengan calon saya ngomong udah calon kan. Dengan calon saya sih kita sempat mikir kayak apa yang bisa kita lakuin bareng-bareng gitu. Gitu kan, apa yang kita bisa bareng-bareng ya kita bangun bareng-bareng juga dari awal. Jadi ini ya kalau ada yang tepat ya kenapa enggak, ya untuk ujung-ujungnya lagi profit nggak gitu kan. Itu kan. Itu tapi sih Mas, calonnya Dodo juga suka basket juga kan? Enggak, malah dia kenal basket tuh baru kenal saya gitu. Saya memperkenalkan diri bukan sebagai pemain basket, Mas. Oke. Tapi sebagai ya Dodo aja gitu ya. Jadi saya gitu. Kalau pemain basket ya dia bahkan nggak tahu gitu, kayak siapa sih lu? Maksudnya ya oke lu pemain basket tapi kayak siapa gitu tuh. Jadi dia temennya, oh lu temen lu ini sih dia manggil saya abang. Dia bilang, "Bang, kamu ternyata ini juga ya, udah lama juga main basket sampai banyak yang tahu," dibilang gitu kan. Saya bilang kayak kebetulan aja. Saya bilang. Dia nggak tahu. Wow. Dia pernah nonton, cuman dia kayak ya udah gitu. Dia nggak tahu. Mungkin Dodo bisa share dikit ya begitu apa? Dodo pernah bawa dia nggak kayak ke Mahaka Arena gitu, diliatin itu loh, jersey saya udah digantung di atas, itu ada artinya sesuatu itu. Pernah waktu itu. Cuman kan waktu itu lagi seri IBL yang di Jakarta, itu kan bukan home-nya SM. Jadi kan semua kan diturunin tuh banner kan. Jadi nggak kelihatan. Sebenarnya saya mau ke sana itu bukan nonton SM aja. Saya tuh ngasih tunjuk itu ya, saya di atas itu loh gitu kan. Cuma itu nggak ada. Jadi kayak di mana katanya ada, dibilang gitu. Lagi dicuci. Gitu. Tapi ya teman-teman saya kenalin, ini waktu itu saya bawa juga, ini mes saya tinggal di sini berapa belas tahun, saya tinggal di sini, saya kasih tahu. Ya dia tahu situasinya gitu kan. Gitu. Inilah rumah second home saya nih, selain di Bogor, inilah rumah saya di Kelapa Gading. 12 tahun lebih saya tinggal di sini, saya bilang saya kasih tahu semuanya gitu. Di sini saya tempat nge-gym, saya latihan gitu ini lah. Dan saya bawa ajak tur lah kemarin. Tapi itu cuma tur aja. Tapi gimana reaksinya sang calon ini begitu mengetahui bahwa Dodo ini punya prestasi yang luar biasa sebenarnya di basket? Ya dia sih ya senang. Ya senang sih dia. Cuma dia lebih senangnya karena mungkin makanya saya juga unik juga dan saya merasakan ini apresiasi buat saya juga sih. Dibilang saya apresiasi sekali kamu, dibilang gitu kan, dengan segala yang kamu pernah punya ini, terus kamu bisa berubah, switch gitu di kehidupan sesudah basket, tapi dengan
ya bisa berjalan baik lah. Sejauh ini kan saya bisa berjalan baik gitu kan. Nggak semua orang ini, karena saya tahu ketika maksudnya saya itu dia tahu sulit untuk beberapa orang ketika dari pemain basket yang cukup lama di basket, dunia basket, beralih gitu kan. Itu kan sulit itu. Nah gitu, dia kayak saya apresiasi itu dibagi. Oh saya thank you gitu. Itu sih. Gitu. Terus, pertanyaan terakhir, Dok. Tanggalnya tahun ini atau ditunda tahun depan? Susah ngomongin tanggal. Saya kalau mimpiin tanggal juga susah karena COVID ini. Kemarin udah nyari-nyari tempat gitu. Yeah. Cuma semua tutup. Jadi kayak ya udah kita bilang kayak start, kita mau mulai dari mana nih gitu kan? Kita mau mulai dari ya nggak ada, karena kan semua sekarang dari tanggal kan, dari tempat, dari gedung dan saya memang maunya nikahnya secara adat. Jadi kita nikah secara adat aja gitu. Jadi gedung adat dulu ditentukan, gereja baru. Nah kalau sekarang nggak bisa bergerak, sama sekali nggak bisa bergerak. Semua orang tutup, nggak ada yang buka. Gitu. Tunggu PSBB ini dicabut dulu. Kalau nggak gitu, bagaimana ntar orang-orang bisa kumpul-kumpul kan, Dok ya? Iya. Iya. Ya kalau PSBB mungkin kebut kali. Kita udah ngebut juga kan. Jadi tapi rencananya mungkin November atau Februari lah. Mungkin, tapi nggak tahu. Kita nggak tahu. Gitu. Oke. Ya. Oke, Dok. Thank you bincang-bincangnya singkat siang ini. Thank you. Good luck. Mudah-mudahan semua masalah Dodo wira swasta kerjaannya semua lancar, bisa diatasi dengan baik. Dan kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali hidup normal lagi. Thank you, Dok. Thank you interviewnya. Oke, sama-sama Mas. Ya, sehat selalu. Terima kasih. Ya, yuk Mas.